awak dhewe tak ridhoni. Nah, ya sudah. Wong sudah diridhoi ya sudah. Sesuk juga sing akeh. Ya itu suami ya, meridhoi ya sudah. Terus ada lagi? Saya mendapatkan amanah mencarikan bis untuk keperluan majelis mengikuti nafar ke pusat. Setelah saya memberikan DP sebesar 1.250.000, pemilik bis memberikan uang kepada saya 100.000. Ketika saya tanya, ini untuk apa? Pemilik bis menjawab, ini bagiannya panjenengan. Kemudian uang itu saya terima. Pertanyaan kami, halalkah uang tersebut apabila kami memanfaatkannya? Ya, tanyakan dulu ke majelis, kembalikan ke majelis. Adanya jenengan dapat itu karena mendapat tugas dari majelis. Maka bagian 100.000 itu kembalikan ke majelis. Sama misalkan majelis sedang membangun gedung misalkan. Kebetulan misal itu swakelola. Terus kebetulan pelaksananya mendapat bonus dari material, perusahaan material, mendapat keringanan harga, mendapat diskon dari perusahaan material, maka diskon keringanan harga itu kembalikan ke majelis atau mintakan izin ke majelis untuk dimanfaatkan. Kalau majelis tidak mengizinkan, maka itu harus kembali ke majelis. Adanya jenengan dapat diskon keringanan harga dari material atau dapat fee dari pemilik material yang jenengan kulak di situ. Biasa kan setiap hari raya kan dapat itu, ya kan, dapat THR, dapat fee dan lain sebagainya. Maka itu haram kalau dimanfaatkan tanpa seizin dari majelis. Adanya jenengan mendapat itu semua itu karena jenengan dapat tugas dari majelis. Kalau jenengan duduk di rumah tidak akan dapat itu. Maka dimintakan majelis kalau memang mau memanfaatkan. Nah nanti jika majelis mengizinkan maka itu halal. Tapi kalau majelis tidak mengizinkan, haram itu jenengan manfaatkan. Ya, ada lagi? Masih berkaitan dengan pemberian hadiah. Ketika kita ditugaskan untuk mengikuti acara diklat atau pelatihan dari lembaga yang mengadakan diklat, kemudian kita dapat uang saku dan uang transport, apakah kita boleh mengambil uang tersebut? Boleh, uang saku itu hanya ditugaskan diklat, tak sangoni. Ya untuk akomodasi, untuk makan, untuk minum dan lain sebagainya boleh. Menggunakan itu boleh. Kan uang saku itu. Yang tugaskannya diklat rono, ini tak sangoni. Itu uang saku boleh. Ya, ada lagi. Ini yang memberikan hadiah dari panitia yang mengadakan diklat, bukan yang menugaskan. Dari panitia? Ya, biasanya kan dari penyelenggara. Di negara itu kan ada, misalnya ada seorang karyawan atau guru yang ditugaskan oleh lembaga tersebut mengadakan diklat, maka sekolah dapat transport, tapi dari lembaga itu juga ya kembalikan ke sekolah. Uang saku itu kembalikan ke sekolah. Atau minta izin pada sekolah, ini saya dapat dari panitia uang saku, mohon keikhlasan, mohon ridhonya untuk saya manfaatkan. Nah, kembali lagi ke hadis ini. Jika jenengan tidak ditugaskan diklat, apa ia akan dapat uang saku dari panitia?
Kan tidak. Ya, maka kembalikan atau diminta keridhoannya. Ya, ada lagi. Tentang hadiah, apakah sama dengan pemberian sebagai rasa terima kasih? Mohon nasihatnya Ustaz tentang hadiah yang diterima Rasulullah dari Ahlus Suffah, kemudian Rasulullah menerimanya. Ya, ada di brosur 11 Maret 2018 hadis terakhir, dengan pemberian yang diterima Umar karena tidak meminta pada brosur 9 April 2023. Bila saya bekerja, kemudian di samping gaji saya dikasih amplop sebagai rasa terima kasih mereka kepada saya, ini bagaimana? Jangan minta tidak. Kalau memang tidak meminta, ya boleh saja diterima. Dulu Rasulullah pernah memberi satu pemberian kepada Umar ibn Khattab. Mendapatkan pemberian itu, Umar ibn Khattab mengatakan, ya Rasulullah, a'tihi ila man afqara minni. Berikan ini wahai Rasulullah kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku. Terus Rasulullah bersabda, kalau pemberian seperti ini, Rasulullah bersabda, ya Umar, khudhu fatamawalhu au tasaddaq bihi. Terimalah Umar pemberian ini sebagai hartamu, atau terimalah kemudian kamu sedekahkan. Wa maja'aka min hadzal mal, apa yang datang kepadamu dari pemberian seperti ini, wa anta ghairu musyrifin, tetapi kamu tidak sangat menginginkan dan juga tidak sengaja meminta, maka boleh diterima. Wa illa fala. Tetapi jika pemberian itu karena kamu meminta dan sangat bernafsu memilikinya, kemudian kamu meminta-minta karena pengen memiliki itu, sehingga meminta-minta, sengaja meminta, maka jangan kamu terima pemberian seperti itu. Min ajli dzalik, oleh karenanya, karena Ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'a, tidak pernah meminta sesuatu kepada seseorang, wala yaruddu alaihi syai'a, dan juga tidak mengembalikan atau menolak pemberian yang datang kepada Ibnu Umar bukan karena sengaja meminta. Bila saudara bekerja, sudah mendapatkan haknya berupa upah, berupa gaji, kemudian karena kinerja saudara baik, tanggung jawab, disiplin, jujur, maka sebagai wujud terima kasih ditambahi dengan hadiah. Padahal saudara tidak minta, boleh diterima. Fatamawalhu au tasaddaq bihi, terima sebagai harta saudara atau terima kemudian sedekahkan, silahkan dipilih. Mau diterima kemudian menjadi harta saudara, atau saudara terima kemudian disedekahkan kepada orang lain, itu juga boleh. Dengan catatan tidak meminta. Ya, ada lagi. Untuk pembelian hewan kurban yang dilakukan oleh majelis, kemudian yang membeli mendapat hadiah, hadiah ini haknya siapa? Yang membeli gimana maksudnya? Majelis membeli hewan kurban, terus yang membeli, nah ini yang membeli majelis atau siapa?
Maksudnya gimana? Begini, Ustaz. Jadi ada pengada hewan kurban, kemudian dia menjual kepada salah satu cabang misalnya. Ya. Kemudian cabang itu mendapatkan bonus per kambing misalnya 100.000. Nah, uang yang itu ini haknya siapa? Dapat bonus dari pengada tadi? Ya. Ya milik majelis no itu, milik cabang itu no. Ya milik cabang itu, bukan milik personal, milik cabang itu. Ya, ada lagi? Saya mau tanya tentang kedoliman. Apakah dalam keluarga orang tua yang suka membeda-bedakan anak dan membanding-bandingkan anak adalah suatu perbuatan dolim? Itu perasaan saudara saja itu. Masa ada orang tua membanding-bandingkan? Masa ada yang membeda-bedakan? Wong itu anaknya kabeh. Atau mungkin begini ya. Kuwi lho kaya Mbak Yumu kuwi pinter, ngene-ngene sregep. Kowe kaya kere lempoh. Nyepet-nyepeti. Ini membeda-bedakan dalam hal apa dulu? Kita perlu tahu. Kalau membeda-bedakan misal, yang satu sudah kuliah, yang satu masih SD atau SMP. Yang kuliah, karena diberi kemampuan oleh Allah untuk kelancaran kuliahnya, orang tuanya membelikan sepeda motor. Lah sing SD ditukake pit ontel, itu sudah adil gitu loh. Bukan membeda-bedakan. Karena kalau SD dibelikan sepeda motor itu belum waktunya. Itu namanya wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihil mukhtas bihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ning nek mung ditukokke tok, numpake digoncengke ya ndak apa-apa. Lah sekarang ini kita lihat anak-anak SD itu dong naik sepeda motor, anehnya orang tuanya bangga. Anakku lho wis iso numpak pit motor. Padahal JSD lho iso dikongkoni ning ngendi-ngendi. Ini membunuh anaknya secara perlahan. Lah kok malah bangga itu loh. Karena anak SD, SMP itu belum punya dugo. Apa dugo ini? Bahasa Indonesianya dugo itu apa? Hah? Perhitungan. Belum punya. Ya serang didugo. Belum punya dugo. Belum punya perhitungan. Bisanya hanya gaspol rimblong. Apalagi kalau dilem temen-temennya. Wah langsung ditril-tril kayak begitu. Langsung tambah ngebut dan lain sebagainya. Wih nabrak, nek cilaka dhewe ra apa-apa. Kalau nabrak orang lain. Lah kalau perlakuan beda orang tua dalam hal itu adil malah. Yang sudah kuliah, sudah prigel, punya SIM, mampu tidak mengangkat di luar kemampuan, belikan sepeda motor. Yang SD belikan sepeda ontel, itu adil orang tua. Yang namanya adil itu tidak harus sama, tetapi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Tapi kalau membanding-bandingkan, sing siji dielek-elek terus, wis ora anak ora genah, ora tau ngedit wong tuwa, kaya masmu kae lho.
Sehingga kalau Idul Fitri anaknya yang kaya datang, kuwi ra entuk ngopo-ngopo wis kene linggih kene surasano. Anake sing ra duwe kono isa-isane mburi. Ana isa-isane mburi kono gawe medan. Ana buatkan minuman untuk masih untuk ini sing yang kaya-kaya itu udah pokoknya datang suruh istirahat dipijeti. Ya anak yang tidak punya kon nguplek ning mburi kon masak kon asa-asa kon ini kon itu dan lain sebagainya. Lah itu tidak adil namanya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi memperlakukan anak kok hanya melihat kekayaan anak itu nggak boleh orang tua seperti itu. Orang tua seperti itu nggak boleh. Dolim kalau memang seperti itu. Ya, ada lagi. Halaman 5, hadis yang atas. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamati yurfa'u likulli ghadirin liwa'un faqila hadhihi ghadratu fulan ibni fulanin rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah mengumpulkan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang akhir besok pada hari kiamat, maka setiap orang yang berkhianat atau mengingkari janji akan diberi bendera untuk tanda. Lalu dikatakan, ini adalah khianatnya si fulan bin fulan. Pertanyaan, saya seorang ibu pada tahun 2015 akan membayar kafarat saya pernah melakukan kebodohan, yaitu pada bulan Ramadan tidak puasa 1 hari pada saat saya sudah mengaji baru awal-awal tapi belum begitu paham. Ustadz pernah menyampaikan bahwa siapa yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan 1 hari, walaupun diganti sepanjang tahun tidak diterima. Kalau tidak, bisa memberi makan orang miskin 60 orang. Apakah saya termasuk orang yang berkhianat kepada Allah, Ustaz? Mohon tausiahnya. Dan apakah boleh membayar kafarahnya bila dicicil, contoh 1 minggu 10 orang, atau saya harus nabung dulu agar saya bisa memberi makan 60 orang? 1 hari di siang hari bulan Ramadan sengaja tidak berpuasa, itu mau diganti dengan puasa sepanjang masa, lam yaqdihi, tidak bisa mengganti 1 hari yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur. Lah dulu tidak tahu, maka sesudah tahu jangan sampai itu terulang lagi. Lah lantas bagaimana? Mohon ampun kepada Allah, tobat nasuha kepada Allah. Tobat nasuha itu menyesal betul atas perbuatan itu yang telah dilakukan, mohon ampun kepada Allah dan berjanji betul kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian diikuti dengan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Apa bisa memberi makan 60 fakir miskin? Kalau itu konteks untuk bayar kafarah, tidak bisa, tidak ada kolomnya. Tapi kalau panjenengan mau sedekah sebagai bentuk amal soleh,
Jadi mengikuti perbuatan buruk dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya, ya insya Allah itu baik. Lah dulu tidak tahu, karena tidak tahu mohon ampun pada Allah. Dan jangan sampai itu terulang lagi. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni karena kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita. Ya, ada lagi. Kembali ke halaman pertama, surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Mohon dijelaskan pada arti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Bukankah di akhirat sudah tidak ada jalan lagi? Orang kalau di dunia buta mata hatinya, tidak mau melihat jalan kebenaran melalui ayat-ayat Allah dan juga sabda-sabda Rasulullah atau ciptaan-ciptaan Allah yang terhampar luas di jagat raya ini. Orang tidak mau melihat itu atau tahu itu kebenaran, tetapi tidak mau mengikuti kebenaran itu karena hatinya sudah mati rasa, hatinya tertutup, buta mata hatinya, tidak bisa melihat jalan kebenaran, atau melihat jalan kebenaran tetapi pura-pura tidak melihat, atau enggan mengikuti jalan kebenaran itu, maka di akhirat dia lebih buta lagi, lebih tersesat lagi. Di dunia tidak tahu jalan kebenaran, maka di akhirat pun dia tidak tahu jalan ke surga. Di akhirat pun dia jauh dari pertolongan, rahmat dan ampunan Allah, maka lebih tersesat lagi. Kalau buta mata hati di dunia, begitu selesai kehidupan dunianya alias meninggal, maka selesai dia tinggalkan dunia. Tetapi nanti di akhirat dia akan dibiarkan tersesat oleh Allah di neraka. Tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan ditolong oleh Allah, dilupakan oleh Allah. Bukankah di akhirat sudah tidak ada jalan lagi? Loh, di akhirat itu ada surga, ada neraka. Dan itu tempat yang kekal abadi. Diusahakan sejak di mana? Di dunia ini. Wa hadainahun najdain, 2 jalan sudah Allah tunjukkan pada kita semua sejak kita di dunia. Tetapi kenapa banyak manusia yang tidak mau meniti jalan yang sulit, sukar, lagi mendaki? Jalan kebenaran itu memang membosankan Bapak Ibu. Sulit, sukar, karena berhadapan-hadapan dengan keinginan hawa nafsu. Hujibatil jannah bil makarih, kata Nabi begitu. Jalan menuju surga itu penuh dengan hal-hal yang membosankan. Sholat, zakat, infak, berkata jujur, sopan santun, tawadhu, menjaga kehormatan orang lain, tidak sombong, tidak cinta harta berlebihan. Itu kan hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Itu kan hal-hal membosankan. Loh, aku pengennya sombong, pengennya pamer. Masa suruh tidak boleh pamer, tidak boleh sombong. Lah apa gunanya saya punya ini, punya ini, punya ini kalau gak boleh pamer? Itu kan sesuatu yang membosankan. Kenapa membosankan? Karena
berlawanan dengan keinginan hawa nafsu setan. Tapi sebaliknya, wa hujibatin nar bisyahawat. Jalan menuju neraka itu penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Menyenangkan siapa? Menyenangkan hawa nafsu. Pacaran, selingkuh, kan menyenangkan hawa nafsu itu. Korupsi, dengan korupsi dia punya 271 triliun. Nah, itu kan menyenangkan hawa nafsu. Mencari rezeki dengan cara haram, menipu, pinjaman online, pinjol, riba, itu kan sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu. Kenapa? Karena sesuatu yang kita cari dengan cara haram biasanya lebih mudah didapat dan lebih banyak. Lebih mudah didapat. Maka jalan menuju neraka itu penuh dengan hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu. Termasuk pacaran, sudah punya pasangan halal, pilih yang haram. Sudah punya pintu halal, pilih pintu haram. Menggoro-goro, dijanjikan aku tak bisa hidup tanpamu. Apapun yang kau minta akan kuturuti asal dirimu bahagia. Lah ngono terus kelepak-kelepak gitu. Terus milih melakukan hubungan haram, seneng pisan rakonangan, pindho rakonangan, ping telu rakonangan, merasa aman. Akhirnya malah minta cerai pada suaminya yang halal. Atau malah mencerai istrinya yang halal gara-gara kepencut rumput tetangga. Konon katanya rumput tetangga lebih hijau, padahal membinasakan itu. Wedhus radoyan. Wedhus saja radoyan. Ya. Maka jangan sampai buta mata hati sejak di dunia. Di dunia mata hati kita buta, di akhirat lebih buta. Dibiarkan oleh Allah tersesat di neraka, disiksa selama-lamanya. La yakhruju minha wa la yamutu fiha. Tidak akan keluar darinya dan tidak akan mengalami kematian di dalam neraka itu. Jadi mesti disiksa terus, tulung-tulung terus, tanpa tepi, tanpa ujung. Hanya gara-gara hidup sementara di dunia dengan kebutaan mata hati, melihat kebenaran agama Allah, melihat kebenaran tuntunan Rasulullah, tetapi tidak mau mengikuti hanya gara-gara mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ya, ada lagi. Ayat di bawahnya surat Al-Isra ayat 97. Wa may yahdillahu fahuwal muhtada wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Mohon dijelaskan pada kalimat
tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam. Kenapa bisa api jahanam kok akan padam? Itu sebetulnya yang namanya api neraka jahanam itu tidak akan bisa padam selama-lamanya. Tapi kenapa di ayat Allah ini, di ayat ini Allah berfirman seolah-olah api jahanam itu akan padam. Ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Syekh. Itu sindiran dari Allah ya. Sindiran dari Allah. Jadi seolah-olah api neraka jahanam bisa padam, padahal tidak bisa. Selamanya tidak akan padam karena bahan bakarnya manusia dan batu. Setiap habis terbakar meleleh diganti oleh Allah dengan yang baru. Kulit meleleh ganti yang baru, organ tubuh meleleh ganti yang baru, maka tidak akan pernah bisa padam selamanya. Itu sindiran dari Allah kepada para pendurhaka, kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Seolah-olah nanti di neraka apinya bisa padam. Maka Allah katakan kullama khobat zidnahum sa'yo. Setiap kali mau padam, kami tambah nyala api itu. Ditambah dengan apa? Ya dengan tubuh para pendurhaka itu. Maka tidak akan pernah padam selamanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah. Jihad pagi kita pagi hari ini, pengajian Ahad pagi kita oleh Allah didatangkan di tengah-tengah kita tamu yang istimewa. Ini langsung dari Mesir, asli Mesir. Beliau ini. Dan ini untuk yang kedua kalinya. Masih ingat Bapak Ibu dengan beliau? Siapa? Beliau Syekh Al-Ustadz Ad-Duktur Mustafa Dasuki Kasbah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fadilat Syekh Al-Mukarram Mustafa Dasuki Kasbah. Jadi beliau ini yang kedua kali, insya Allah bersama Ustadz Angga, beliau akan jadi mutarjim fauri dari Syekh Mustafa yang akan menerjemahkan secara langsung. Meski Syekh Mustafa Dasuki yumkin bitkalim Indonesia ya Syekh, yumkin qalilan la. Jadi nanti Ustadz Angga yang akan menerjemahkan, insya Allah beliau akan memberikan pencerahan, nasihat, pesan, mau'izah kepada kita semuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, kami mohon siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan diri untuk mengikuti muhadharah, mengikuti materi-materi yang akan disampaikan oleh Syekh Mustafa Dasuki Kasbah. Lau samah ya Syekh, qultu lil hudur, nahnul an, alhamdulillah fi ghayatil farah, fi ghayatis sa'ada was surur, was syaraf bi ziyaratikum ila jilsatina hadhihi lil marrah atsaniyah. Wa nahnu nashkurullah fi hadhil fursah
bihudurikum ila hadzal makan lil marrah ats-tsaniyah wa qultu lil hudur falidzalika la budda lana an nu'idda anfusana wa qulubana wa absarana wa sam'ana li musyarakati al-muhadarah ad-diniyah nadhariyatan kanat au manhajiyah au tatbiqiyah allati insyaallah sayulqiha syekhuna al-mukarram al-syekh al-ustadz ad-doktor Mustafa Dasuki Kasbah. Wa nahnu nas'alullah al-azim fi hadhihi al-fursah al-ghaliyah fi hadhihi al-fursah al-mumtazah wan nadirah ayyan fa'na bi'ulumikum wa ikhtisaril waqt ayyuha syekh waqtan wa mahallan nufattilukum mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fadilat al-Ustaz Dr. Khalid رئيس مؤسسة مجلس تفسير، فضيلة الشيخ سبراتو، الإخوة الأعضاء الأفاضل أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، الإخوة الكرام الذين يحضرون هذا المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka muhadarah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta beliau juga mengawalinya dengan memberi penghormatan kepada Ustadz Khalid, Ustadz Suprapto, para pengurus dan jajaran-jajaran yang ada di yayasan, serta para hadirin sekalian. Beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا سعيد ومسرور بزيارة هذه البقعة الطاهرة من أرض الإسلام للمرة الثانية. Saya sangat berbahagia sekali dengan kunjungan saya yang kedua kalinya di tanah Islam yang sedemikian ini, yang kedua kali. ومجالس العلم تحفها ملائكة الرحمن. Dan majelis-majelis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat-malaikat. فنحن في حضرة العلي القدير الله سبحانه وتعالى. Dan kita di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. ندرس ونتعلم من القرآن الكريم دستور المسلمين. Kita akan belajar dari Al-Quran Al-Karim, sebuah undang-undang serta rujukan bagi kaum muslimin. وخير ما أستهل به هذا اللقاء قول الحق سبحانه وتعالى من الآيات الأولى من سورة البقرة. Dan saya akan memulainya dari ayat pertama surat Al-Baqarah. يقول الحق سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Qur'an yang tiada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang
muslim. من هم المتقين وما هي صفاتهم وخصائصهم التي وردت في هذه الآيات. Yang menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapakah itu orang-orang yang bertakwa? Bagaimana ciri-cirinya? ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah mereka orang-orang yang percaya pada sesuatu yang gaib, beriman kepada hal yang gaib. Kemudian yang kedua, mereka mendirikan sholat. Selanjutnya mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya. سنأخذ الجزئية التي تتعلق ومما رزقناهم ينفقون كمدخلا لموضوعنا في هذا اليوم وهو موضوع الوقف والزكاة. Beliau akan menggarisbawahi di dalam pertemuan kita ini, di dalam pembahasan yang di dalam ayat ini adalah merekalah orang-orang yang memberikan berinfak dari hartanya. أنا بدأت بالآيات الأولى من سورة البقرة أول سورة في القرآن الكريم. Saya memulai dari surat Al-Baqarah, yaitu surat pertama yang ada di dalam Al-Quran. هنا القرآن بين أيدينا وهناك القرآن بين أيدينا وهناك كثير من التفاسير لكن لابد أن نعرف بأسلوب بسيط ما هي المقاصد الكلية والمقاصد العليا للقرآن الكريم. Al-Quran ada di depan kita. Sering kita baca, kita telaah, dan banyak sekali penafsiran-penafsiran yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kita juga perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu. المقاصد العليا للقرآن الكريم ثلاثة: التوحيد، المقصد الثاني تزكية النفس، المقصد الثالث عمارة الأرض. Ada 3 maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Yang pertama, supaya orang-orang bertauhid atau memiliki kepercayaan satu Tuhan. Kemudian supaya orang-orang yang membacanya mensucikan diri. Kemudian yang ketiga, supaya dengan Al-Quran itu orang-orang bisa turut serta untuk membangun bumi. هذه المقاصد الكلية أو العليا للقرآن الكريم كيف نحققها في الحياة الدنيا؟ كيف نحققها في الحياة الدنيا؟ هناك 3 وسائل لذلك. الوسيلة الأولى وهي الإيمان، والوسيلة الثانية وهي العلم، والوسيلة الثالثة وهي العمل. وسوف أشرح كل نقطة من هذه النقط بتفصيل موجز. Supaya kita bisa mencapai daripada tujuan-tujuan Al-Quran ini diturunkan, maka kita harus mengetahui cara bagaimana mengimplementasikannya. Yang pertama, yaitu kita perlu menggunakan iman.